Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar? Semuanya selamat pagi. Kita tak terasa ya, ini sudah kembali ke hari Senin, tepat di tanggal 23 Agustus 2021. Setengah sekali kita kembali menjumpai dan juga menemani Anda dalam talk show Bincang hari ini, pemirsa. Dan sebelum kita membahas tema kita yang viral dan seksi begitu ya untuk kita bicarakan, kita ingatkan untuk jangan lupa follow seluruh media sosial kita, baik Instagram kita di sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan YouTube kita sultantv.co dan Sultan TV Live, dan fanpage Facebook kita sultantv.co. Nah, untuk mengupdate informasi dan juga menyaksikan program-program yang diberikan atau juga disajikan oleh Sultan TV. Senang sekali pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan ini masih ramai sekali dibicarakan di awak media kita, baik mainstream maupun juga online dan juga media cetak begitu, soal aksi seni mural dan juga kritik sosial pemirsa. Mungkin kita juga akan sedikit diingatkan terkait salah satu mural yang viral begitu di awak media, ya, tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta Batu Ceper Tangerang. Ini yang menuai polemik bahwa mural tersebut ini bergambar Presiden Joko Widodo dan juga dianggap melecehkan lambang negara. Lalu katanya pelaku ini sedang diburu oleh polisi dan mural tersebut dihapus. Nah, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan seniman kece kita. Semoga Bang Edi sudah mandi. Sudah terhubung dengan kita Bang Edi Bonetski, seniman dan juga pelukis di Kota Tangerang. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Kak Dea. Sultan TV, terima kasih. Ya. Bincang pagi ini. Ya. Sayang sekali ya, mudah-mudahan nanti next bisa datang ke studio ya, tidak lain Zoom meeting nih. Oke. Bang Edi, silakan disapa-sapa dulu barangkali teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV dan juga mungkin barangkali teman-teman seniman mural di Kota Tangerang dan juga Kota Tangsel, silakan. Yuk, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, menjadikan tubuh sebagai pemilik otoritas kemerdekaan, yang memang siapa lagi hari ini yang bisa memiliki kemerdekaan kecuali tubuh itu sendiri. Merdekakan terus organisme tubuh. Baik, merdekakan terus organisme tubuh ya. Ini salah satu juga menghargai tubuh kita juga ya Bang Edi ya? Iya, Baik, itu baik. karena tubuh adalah negara kecil di dalam organisme indrawi, tulang, darah, hati, dada. Indonesia Raya bahagia, bahagia. Ini kayaknya masih momen kemerdekaan Bang Edi ya, masih bulan Agustus. Agustus ini, Betul. Agustus ya. Agustus ya, bulannya merdeka, Independence Day. Independence Day. Oke. Bang Edi sudah mandi? Ah, sudah dong. Sudah dong ya, pagi-pagi ya. Oke. Bang Edi, kita mau ngomongin soal yang ramai dibicarakan di awak media kita, mural yang ini banyak sekali dipotret oleh awak media, bersumber di Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Banyak sekali mural-mural yang juga isinya berisikan tentang kritik sosial kepada pemerintah. Seperti misalkan wabah sebenarnya adalah kelaparan, dipaksa sehat di negara yang sakit. Bang Edi sendiri Sidoarjo itu. Sidoarjo. Nah, Jawa kemudian Timur. ya, dan lain-lain, mural dan lain-lain. Seperti apa Bang Edi melihat fenomena ini? Ya, ini fenomena bagian dari kemerdekaan kanal-kanal tubuh, ya kan. Saya kemarin bikin juga itu. Tapi ya media ya lucu juga sih. Media selalu menciptakan kontroversi, sebenarnya udah nggak ada apa-apa ya hari ini. Pak Kapolri Bayangkara itu asik, TNI asik gitu loh. Presiden juga asik, nggak ada muatan. Kata Pak Presiden itu seni ya kan. Setelah beberapa hari ya kan Kapolri bilang nggak ada pemburuan tuh, nggak ada pencarian karena tidak memenuhi ranah pidana, delik pidana.
Kayaknya yang lagi panik nih sekarang media deh. Media apa ya, coba ciptakan seolah-olah apa mural tuh, wah bikin rame nih, jadi media mau blow up. Bener enggak ya? Tradisi mural dan grafiti dari awalnya, aduh ini kenapa nih? Bill, Dibalik tolong lagi Bill. Bang. Boleh dibalik lagi Bang kameranya. Oh iya, ini Bill. Tunggu, ada ini. Gimana Oke. nih? Ada timnya di situ ya Bang ya? Ada. Oke, mantap. Tradisi mural grafiti sebagai seni publik dari awalnya adalah sesuatu pekerjaan yang menghadirkan estetika publik pemiliknya dengan karakter-karakter tertentu, tulisan, gambar, tipe, itu tidak berizin. Tidak perlu izin kepada tembok, karena bagi Ya. muralis dan pelaku-pelaku grafiti street art di jalan, tembok merupakan ruang kanal-kanal kreatif yang seksi bagi mereka gitu loh. Ya. Jadi dia ngeliat tembok seksi, bagus, yang hari ini di masa pandemi dari mulai PSBB pertama tidak pernah fasilitas itu disediakan oleh pemangku kepentingan. Ya. Dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan Zoom, virtual, belajar virtual, tapi seni tidak pernah ada ruang di situ juga. Sebetulnya Oke. juga nggak masalah bagi muralis dan grafiti nggak masalah. Bodoh amat, memang dari dulu kita tukang gambar di Tembok. tembok, di Oke. ini gitu loh, di ruang gelap. Oke. Tapi kalau di gitu. Ya, tapi tadi Bang Edi sudah bilang bahwa sebetulnya ini sudah clear ya, Bapak Kapolri, TNI, bahkan Bapak Presiden sendiri ini sudah menyebutkan ini sebuah karya seni. Jadi yang diburu ini siapa dan siapa yang memburu? Siapa juga yang menghapus Ada kok. mural, Bang Edi? Hari ini semua orang di masa pandemi, anak muda pengen jadi artis, seniman. Ya. Kenapa? Karena tubuh meyakini itu sebagai bentuk terapi, obat, gitu loh. Melihat tembok ruang kosong, yuk kita olahraga di situ, gitu. Nggak ada nih, maaf ya, kabar hari ini buka ada semua di kanal-kanal berita. Pemburuan tuh nggak ada, pencarian terhadap ini. Jadi lakukan saja bentuk-bentuk kreatif yang ada di sekitarmu dengan menghadirkan estetika yang asik gitu loh. Ajak keluarga, ajak tetangga gitu loh. Itu sih. Lalu yang katanya dikabarkan menghapus mural, siapa Bang Edi? Ya kalau habis mural, habis grafiti terus dihapus, ya nggak apa-apa. Besok gambar lagi gitu aja. Tidak apa-apa ya Bang Iya, Edi ya? paling K3 itu kan ketertiban, kebersihan, keindahan. Jadi sebetulnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi harus membuka kanal-kanal kreatif. Membuka kanal-kanal kreatif di era pemajuan kebudayaan nih yang udah ketok palu nih. Dia membaca lagi itu. Membaca lagi undang-undang pemajuan kebudayaan itu 2018 ya. Kalau itu tidak dibaca nggak nyampe ke tingkat pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kak Dea bisa bayangin ya, beberapa ruang diambil alih oleh pengendara mobil trotoar, pedestrian, trotoar, pejalan kaki, penyandang cacat yang jalur kuning itu diserobot. Itu juga bentuk vandalisme gitu loh. Itu ada undang-undangnya, ada dendanya malah. Tapi kalau mural nggak ada dendanya, itu asik makanya. Grafiti nggak ada. Jadi mari kembali sekarang pemangku kebijakan, Bapak Kepala Satpol, Bapak Lurah, Bapak Camat, memberikan ruang-ruang seksi untuk anak muda hari ini di masa pandemi. Ya.
Kita boleh tanya dokter, pengamat, psikologi, kalau ini nggak diinin akan terjadi luberan, ya, luberan perilaku-perilaku yang asik sebenarnya bisa dinikmati di sudut-sudut kota gitu loh. Itu. Ya, jadi Bang Edi melihat ini aksi mural yang di tembok di jalanan di kota Tangerang dan juga kota Tangsel ini karena minimnya ruang untuk berkreasi atau luapan emosi untuk mengkritik pemerintah, Mbak Edi? Dari dulu mural dan grafiti itu narasinya suka-suka. Hmm. Ya, cuman media suka membesar-besarkan, kritik tuh kritik. Enggak, anak-anak muda sekarang kan lebih pinter Kak, bahasa milenial, nulis baper, nulis apapun. Mereka lebih suka ya gaya-gaya mereka, huruf-hurufnya ngerti nggak pernah Kak Dea kalau ngelihat tuh. Mural-mural tuh deket sekitaran Salbay misalkan, di Serang tuh, di dekat KP3B banyak tuh huruf-huruf yang tidak dimengerti oleh si pembaca. Huruf grafiti pernah lihat nggak, bulat Ya. jaju gitu loh. Ya. Ya. Itu temuan-temuan si seniman muralnya gitu, street art. Ya kalau besoknya dihapus mereka seneng, ih dihapus berarti karya gue bagus ya kan. Gitu, Ya. bikin lagi gitu loh ya. Tapi pemangku kebijakan sesungguhnya harus melihat ini sebagai bentuk evaluatif gitu loh, secara struktur. Lo nih nggak ngebangun infrastruktur saja, tapi infraculture yang harus dibangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu loh. Ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, Pak Gubernur harus kembali melihat persoalan moral dan gerak sebagai persoalan mampetnya kanal, bahkan tidak ada kanal kreatif yang disediakan oleh struktur gitu loh. Oke. Salah. Ya. Gitu. Baik, Bang Edi. Jadi para seniman mural dan juga seniman grafiti tidak merasa tersinggung ketika misalnya muralnya dihapus oleh Satpol PP? Enggak aja, dari Biasa dulu saja. juga biasa. Lalu dihapus, cuman media aja yang selalu meramaikan kontroversial. Media mah. Gitu. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau kita tarik sedikit barangkali ada tidak sih Bang Edi selain mungkin dari sisi aksi seni, keindahan begitu, ada juga tidak sih grafiti dan juga mural sebagai bentuk berfungsi untuk mengkritik sosial dan juga mengkritik pemerintah, ada Ada. tidak? Ada. Ada dong. Ada dong. Mural dan grafiti itu kayak lagu. Kayak lagu. Wahai Presiden kami yang baru, itu kayak lagu SID ya kan, itu bentuknya tone suara. Tapi kalau mural dan grafiti itu bentuknya narasi, karakter, pattern itu pola-pola bentuk garis yang memiliki pesan gitu loh. Kalau di luar ada Banksy ya kan, buka deh Banksy ya kan, Andy Warhol segala macem. Ya itu pesan-pesan semua gitu loh, pesan-pesan tubuh yang harus disampaikan kepada dunia, pesan kreatif lah kalau bahasa sekarang gitu. Itu sih. Oke, Bang Edi, di media juga ini boleh dikoreksi kalau salah. Mural yang berisi pujian katanya ini tidak dihapus oleh Satpol PP. Tapi kalau moral puji, ya silakan Bang Edi. Moral pujian itu dengan izin, moral jilatan itu kalau bahasa saya. Oke, contohnya Bang Edi. Mural contohnya mural gambar Pak Bagong, ya kan, dikerjakan oleh seniman karena pesanan Pak Bagong. Jadi tulisannya permisi Pak Bagong mau lewat kayak gitu. Itu contohnya, banyak kok contohnya. Banyak kan seniman juga dari zaman dulu yang deket sama kekuasaan untuk menyenangkan kekuasaan aja gitu loh. Oke. Gambar pemandangan gitu Kak, biar kelihatan indie gitu loh. Banyak. Dari zaman Soekarno udah ada seniman-seniman yang dekat dengan istana gitu loh, ada gitu. Kalau dilihat. Seniman yang memang
Karya-karyanya apa dikoleksi oleh istana, kemudian ada beberapa seniman juga yang bikin kelompok, ya kan. Dulu ada Persagi, Persatuan Ahli Gambar, Pak Sujoyono itu menolak, apalagi Hendra Gunawan berada di luar gitu loh. Baca lagi lah sejarah gitu. Ya. Jadi ya karya-karya yang tidak dihapus adalah karya-karya pesanan, paham nggak? Ya. Pesanan, karya-karya pesanan dari Pak Bagong gitu loh. Bu Bagong, wah, tulis ini ya yang indah ya, jadi anak manis kamu ya, duduk rapi ya, nih pulang tak sangone ya kan, pulang diongkosin ya kan, gitu. Seni hari ini adalah seni publik yang harus berpihak kepada publik dan kebenaran. Itu saja sih dari zaman Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Al-Ghazali, Nabi Muhammad SAW sampai sekarang seperti itu gitu. Oke, dan tidak ada masalah ya Bang Edi kalau misalnya seniman suruh menjadi anak yang manis kemudian dibayar oleh yang memiliki kekuasaan untuk menuliskan mural dan grafiti yang baik-baik saja. Nggak masalah, itu namanya commission work kalau dalam dunia seni. Kan kerja itu, nggak masalah juga. Itu kan profesi kerja yang harus dimuliakan. Seneng nih dapat gaji, gue dapat honor, dia kan nggak masalah. Karena hasil keringatnya dihargai, ya kan. Karyanya, platformnya, gagasannya disukai. Asal jangan logonya palsu. Asal jangan logonya plagiasi. Asal jangan karyanya jiplak. Karena hari ini jiplak, palsu, plagiasi menjadi tren di dunia visual. Dunia film, dunia musik juga kayak gitu. Gitu, Kak. Oke. Tapi masih ada tidak sih Bang Edi seniman yang independen saat ini? Oh, ada. Banyak? Ada dong. Ya. Semesta ya sebagai pendidik yang baik menciptakan mereka di sudut-sudut jalan yang becek, di gang-gang sempit, mereka hadir. Ya sama kayak seperti Nabi gitu loh. Lahir di pasar gitu loh. Mereka muncul di mana saja, dari goa-goa yang gelap gitu loh. Bahkan bisa jadi dari tempat-tempat yang mewah. Banyak, Kak, masih banyak. Ya. Oke, baik. Bang Edi, kita harus rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua, dan pemirsa silakan nanti di segmen selanjutnya boleh langsung bertanya kepada Bang Edi Bonetsky terkait dengan Tangerang Selatan. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Oke.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Masih bahas tema yang seksi untuk dibicarakan terkait dengan aksi seni mural dan juga kritik sosial. Masih juga bersama dengan Bang Edi Bonetski dari Tangerang, selaku seniman dan juga pelukis. Sambil menunggu silakan ya untuk bertanya langsung kepada Bang Edi soal mural ini di kanal YouTube sultantv.co. Silakan langsung mengajukan pertanyaannya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bacakan pertanyaannya. Bang Edi, saya mengutip dari ini pernyataan Bang Edi juga di salah satu media massa bahwa ditegaskan oleh Bang Edi bahwa seni mural bukan aksi vandal atau vandalisme. Betul, Bang Edi? Betul, betul, itu aksi olahraga. Aksi olahraga. Kenapa aksi olahraga, Bang? Seni mural itu aksi olah rasa, olah estetis, olah tubuh, ya karena hit and run. Gambar dan lari gitu loh. Tahu nggak? Selesai bet lari jalan. Posting udah gitu aja. Oke. Nah, Gitu. agar Jadi tidak memang dihapus, Bang Edi, agar mural atau grafitinya tidak dihapus, agar tidak dihapus. iya, kita harus izin ke siapa? Harus izin ke siapa? Ya kalau mau gambar saya mah izinnya ke tembok. Permisi anak Bagong mau mural. Jangan diinin karena itu kan tempat kencing, tempat orang kencing. Ya kan. Tempat yang tadinya kotor disulap sama artis grafiti sama pemural jadi sesuatu yang asik buatnya ya, buat tubuhnya, karena inilah seni estetika publik gitu loh. Gitu. Kalau izin namanya bikin kampung mural gitu loh. Ya. Kampung Bekelir kalau di Tangerang tuh izin, Kampung Markisa tuh izin di Tangerang. Nggak tahu, saya belum melihat di Serang ya. Di Belum Serang ada. kelihatannya kanal-kanal di Serang kanal-kanal kreatif itu tertutup, makanya banyak plagiasi di situ gitu loh. Hati-hati juga tuh teman-teman seniman, harus dikawal adik-adiknya. Ya, baik. Adik-adiknya tetap dikawal. Siap, Bang Di Edi. Tangerang aja, di Tangerang kita kawal aja masih suka ada benturan juga sama satpol lah, sama inilah gitu. Oke. Gitu Kak. Jadi nggak perlu izin Kak. Nggak perlu izin? Nggak perlu izin, gambar aja. Entar kalau dihapus ya nggak apa-apa gitu aja. Tidak apa-apa ya, tidak merasa tersinggung sekali lagi ya. Ya, tinggal gambar lagi ya Bang Edi ya. Atau itu cuma K3 doang kok, ketertiban, kebersihan, keindahan. Tapi negaranya harus ngelihat, dikurasi nih harusnya sama pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Wah ini bagus nih, simpen data itu. Kan pemerintah kota, pemerintah kabupaten sama provinsi punya data ya kan, punya lembaga kesenian, punya anggaran, dana, punya museum, punya ruang budaya gitu loh. Undang mereka ke ruang-ruang kanal-kanal kreatif itu untuk menciptakan suatu yang seksi, eksotis, estetis. Menurut negara kan harusnya begini ya, wujudkan itu gitu loh. Kalau nggak diwujudkan, mereka akan melakukan konser-konser, performing, happening di sudut-sudut jalan, di tempat-tempat gelap gitu loh. Ya tugas negara itu sesungguhnya. Oke. Ya. Nah, tugas negara memberi ruang seni publik gitu. Oke, memberikan ruang seni publik. Nah, kalau Bang Edi lihat sendiri dari pemerintah Kota Tangerang, ini seperti apa perhatian untuk para seniman, khususnya para seniman mural dan juga grafiti? Sudah ada ruang belum sih Bang Edi? Nggak ada. Pemerintah Kota Tangerang hanya membangun ruang-ruang di kecamatan dengan pola-pola proposal. Kampung Bekelir misalkan, kampung Pink di Tanah Tinggi, Kampung Markisa. Pola-pola itu juga apalagi di beberapa kampung tidak dikerjakan oleh seniman-seniman lokal. Paham nggak? Tidak dikerjakan oleh muralis lokal, ngundang orang dari luar untuk menggambar gitu. Harusnya potensi ini baca oleh pemerintah dimanapun berada gitu loh. Kalau muralis, street artist, seniman-seniman lokal bisa dilibatkan. Nah seperti kayak Kampung Bekelir tuh, itu kan melibatkan seniman lokal untuk gambar di situ, dikurasi dulu. Kampung Bekelir di Babakan Cikokol gitu.
Kayak gitu Kak. Jadi pemerintah kota, kabupaten, provinsi sebenarnya hari ini harus membaca kalau Ya. pandemi ini harus dibuatkan kanal-kanal kreatif gitu loh lewat saluran. Mungkin bisa siaran via Zoom. Kayak kemarin Kementerian Kominfo ngadain lomba via Zoom. Mural via Zoom Kak. Selama 4 jam gitu loh. Mhm. Jadi ada dokumentasi arsip ini gitu loh. Mhm. Yuk. Oke, oke, baik. Bang Edi, saya masih mau mengutip kalimat Bang Edi di salah satu media massa. Ini juga cukup menarik bahwa Bang Edi mengatakan yang vandalisme itu justru sesuatu yang kita lihat di jalanan, baliho-baliho besar yang katanya ini justru malah merusak K3 tidak, Bang Edi? Silakan. Iya, vandalisme infrastruktur hari Mm-mm. ini ketika kita melihat di jalanan yang harusnya nih hari ini di situ cocoknya gambar batik kota ini nih gitu. Mhm. Paham nggak? Batik Serang nih Ya. tiba-tiba ada satu toko muncul di situ kayak sampah gitu loh. Jadi kayak sampah visual. Mhm. Nah, kalau kajian sampah visual di si Jogja udah ada studinya Kak. Ya. Udah ada program sekolahnya tuh di Institut Seni. Itu dikaji bagaimana vandalisme kekuasaan melahirkan baliho-baliho politik, baliho-baliho beberapa organisasi yang terpasang di beberapa titik kemudian letaknya dipaksakan. Mhm. Tidak ada riset bagaimana estetika mata untuk melihat gitu loh. Ya. Sembarangan, seringkali malah maaf, seringkali tulisannya salah. Yang harusnya pakai huruf ini nggak kepake, jadi malu kan. Ya Mhm. itu udah vandalisme, udah kelakuannya vandalisme, kabarnya salah, beritanya salah. Mhm. Terus nggak memenuhi unsur desain grafis, nggak memenuhi unsur estetika publik ya. Ya silakanlah ditanyakan itu kalau di Banten kepada Pekraf Banten itu tahu tuh kajian-kajian kayak gitu tuh. Mhm. Ya kan mungkin Pekraf Banten bisa mengolah ini menjadi sesuatu yang seksi, yang bisa ya sama-sama kita kolaborasi membangun tanah ini gitu loh kayak Mhm. gitu. Ya kayak kakak mau berangkat kerja tiba-tiba ngelihat satu baliho besar banner, ini kok masangnya gini ya gak jelas amat ya, Mhm. terus gambarnya begini ya, terus kok programnya kok katanya udah kerja tapi kok belum kerja gitu, tulisannya Mhm. kerja kerja kerja, apaan maksudnya ya, orang Mhm. kita kerja di rumah kok, apalagi seniman gitu loh ya. Coba dong riset bagaimana narasi itu tercipta di baliho, caranya gimana gitu loh Mhm. ya. Itu vandalisme kekuasaan Oke, oke, baik Bang ya. Edi. Nah, sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, sebetulnya apa kemudian selain mungkin apa diberikannya ruang-ruang seni oleh pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah Kota Tangerang, Pemkot begitu ya di Pemkot dan juga di Pemkap, selain harapannya diberikan ruang seni, apalagi sih Bang Edi harapan para seniman khususnya mungkin di masa pandemi seperti saat ini? Apa yang diharapkan? Ya, pemerintah juga harus kreatif melihat anak-anak muda, adik-adik saya, anak-anak kita gitu loh. Yang mulai dari kaum belia kecil memberikan kanal-kanal itu gitu loh. Melalui online. Instagram pemerintah kan ada tuh. Inkom kah, pariwisata kah, kebudayaan kah, Museum Banten kah. Kalau saya lihat Museum Banten kosong itu, Mm-mm. isinya nggak ada. Instagramnya mungkin bisa ada kanal-kanal kreatif gitu loh. Ya cari aja CSR, sponsor, tapi terbuka tentunya ya. Ya ingat, kalau untuk bicara Banten jangan hanya satu kota doang, dua kota, tapi semuanya nih, Tangsel, Mm-mm. Lebak, Ya. Pandeglang, Cilegon gitu harus terlibat semua di situ. Itulah yang dinamakan ekosistem yang dulu pernah kita bahas di Sultan juga. Ya. Nah, kalau ekosistem seninya sudah terbentuk, kolaborasinya sudah terbentuk, kolaborasi itu kerjasama, seniman bisa bekerja dengan pemerintah, dengan platform yang baik, ya terwujud semua tuh Kak, lembaga keseniannya juga jujur gitu loh. Mm. Lembaga keseniannya jujur dan Ya. bisa mengintegrasikan semua seni culture yang ada di tanah ini. Itu keren Mhm. gitu. Oke. Uh, uh. Oke, baik. Nah,
Bang Edi, kalau kita boleh mungkin pengen juga mendengar pendapat dari Bang Edi, ada tidak sih kemudian mural yang kontroversi dan mural yang tidak kontroversi? Yang seperti apa Bang Edi? Ya mural saya kontroversi tuh, hapus korupsi bukan muralnya di Tangerang. Hmm. Mural saya bukan ya di Google, kontroversi itu. eh Mural yang tidak kontroversi adalah mural-mural yang gambarnya indah gitu loh, yang seneng. Penguasa seneng ngelihatnya. Ini ada ayat kursinya nih, ya kan, kayak kakak beli kaligrafi taruh di rumah. Cocok nih buat di ruang tamu nih gitu. Ini gambar panen nih, subur petani ya kan. Padi. Oh, ini gambar ikan koi ya kan. Gambar ikan koi Kak, tahu kan? Ya. Gambar apa lagi ya? Gambar buah-buahan, gambar anggur, apel, itu Iya. gak kontroversi tuh. Dari zaman dulu, kakak baca sejarah, kita semua baca sejarah. Seniman itu ada kelompok yang doyan gambar yang indah-indah. Ada yang tentang penderitaan, ada yang doyan gambar tentang penderitaan rakyat Indonesia, ada gitu loh. Terus mural juga dari zaman revolusi udah ada, sekali merdeka tetap merdeka di kereta, Ya. graffiti Indonesia is Indonesian gitu, merdeka atau mati. Iya, gaya-gaya propaganda mural itu kepada penjajah gitu. Jadi mural yang baik adalah mural yang dihapus oleh K3 itu. Oke, justru malah bagus ya kalau dihapus ya. Wah, bagus. Ada Justru arsipnya bagus. dong bagi seniman deh. Oke. Ada, seneng itu kalau dulu saya masih street art di jalanan ya, seneng banget tuh mural graffiti gue, tulisan gue dihapus gitu loh. Sama gini Kak, kakak pernah nulis di tembok nggak? Ya, pernah. Aji pacar Siska top tahun 70, bener Ya, nggak? ya. Pakai spidol. Kalau nggak tulis apa gitu, itu kan dihapus sama orang tua. Apaan sih nih? Ya kan? Anak-anak gambar di rumah, ada kan orang tua yang ini kotor banget sih di rumah. Apa sih? Dihapus. Ya jangan sebetulnya. Besok bikin lagi, dipoto, jadi arsip itu. Nanti umur beberapa tahun kemudian tahu, oh punya gambar bagus gitu loh. Kayak gitu Kak. Oke, artinya sesimpel Iya. itu ya Bang Edi ya, tidak ada yang merasa tersinggung, Simple. sesimpel itu. Ya, simple dari zaman purba, seni itu simple Kak. Ya. Cuman kekuasaannya saja yang terlalu kaku gitu loh. Simple kok, benar. Simpel ya. Oke, baik. Nah, kira-kira siapa sih Simple Bang? kayak ini ya, Boleh. gambar anak di rumah. Simple kan? Nah, ini anak gambar. Ya kita kumpulin gitu loh sebagai orang tua. Nanti kita pamerkan setelah usia mereka besar gitu loh. Simpan, jadi arsip. Gitu. Ya. Jadi seni itu asik gitu loh. Ada konservasi di situ, ada riset di situ, ada edukasi, ada pembelajaran, ya kan? Gitu Kak. Oke, nah ada juga kemudian yang menanggapi kalau senimannya saja santai-santai saja, simpel-simpel saja ketika muralnya dihapus ya tidak masalah, tinggal gambar lagi. Tapi banyak juga publik yang kemudian bereaksi mungkin terlalu ekstrim. Misalnya mengkait-kaitkan di manakah kemudian kebebasan bersuara dan juga kebebasan berpendapat kalau mural yang kontroversi dihapus, Mbak Edi, silakan. Oh itu gampang, netizen ya. Netizen hari ini karena pandemi atau tidak pandemi juga menjadi hakim yang paling asik. Bisa menghakimi apapun dia. Nah tinggal diolah kanal-kanal itu menjadi sesuatu yang arsiparis gitu loh. Yang enak gitu loh. Ya, si senimannya juga harus tahu diri juga. Jangan juga dipanjang-panjangin terus gitu loh. Ya. Karena kan publik juga awam soal seni Kak. Dianggapnya hina tuh, maksudnya dihapus si karya, ya nggak apa-apa gitu. Semuanya harus memberikan pembelajaran, pengetahuan kepada siapapun gitu loh. Ini kita berat nih Kak, melangkah membawa undang-undang pemajuan kebudayaan berat.
ekosistemnya harus bagus, publiknya harus diberi pembelajaran terus, edukasi, Ya. ya kan? Lewat sekolah, guru juga punya tanggung jawab itu, bukan hanya seniman, orang tua juga punya tanggung jawab itu. Kalau mereka masih netizen masih bisa menghakimi begitu, ya pembelajarannya dari siapa? Ya dari si seniman, di pelaku manusianya, pelaku seninya memberikan pembelajaran terus, evolusi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan alih generasi generasi berikutnya bertransformasi. Nah, itu jadi baru itu. Jadi itu. Gitu. Oke, baik. Nah, Bang Edi, kalau ada seniman yang merasa tersinggung ketika mural atau grafitinya dihapus, seniman bukan? Atau belum hatam jadi seniman ya? Hah? Ya jangan bawa-bawa subjek lah, itu arsipkan saja yang Oke. pernah dihapus. Gini Kak ya, Hmm. ini kan pertanyaan subjektif, subjek banget tentang pelaku. Arsipkan saja yang pernah digambar, arsipkan saja yang pernah dihapus, kemudian itu jadi arsip sejarah. Jadi tugas juga buat Museum Banten untuk mengumpulkan kanal-kanal arsip baru gitu loh. Ya. Ya, kan museum baru hanya ada satu. Kalau di Tangerang ada Benteng Heritage tuh, museum peranakan Tionghoa gitu loh. Gitu Kak. Oke. Ya gampang sih sebetulnya sekarang hari ini gitu. Oke, baik. Kalau tanya bukan seniman, ya tetap seniman lah, dia hidup seniman. kok. Hidupnya berseni terus, iya. Baik, baik. Mbak Edi, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Nanti kita akan lihat Ya. beberapa pertanyaan yang sudah mampir ke kanal YouTube sultantv.co untuk dilayangkan kepada Bang Edi. Kita rehat dulu Bang Edi. Ya, sip. Ya, tetap bersama Oke, kami Kak. dalam Bincang hari ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Talk Show Bincang hari ini. Kita masih bahas soal viral mural, aksi seni mural dan juga kritik sosial. Kita masih bersama dengan Bang Edi Bonetski, selaku seniman, pelukis, muralis, grafitis, sekaligus pengkritik penguasa juga barangkali ya Bang Edi ya. Oke, ini Nggak ngerti kita cinta. cinta. Oke, baik, cinta ya. Oke, Bang Edi, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kanal YouTube sultantv.co. Pertanyaan pertama, apakah seniman bisa juga disebut sebagai wakil rakyat? Bang Edi, silakan. Bis- Bisa, bisa disebut. Karena Kenapa? seniman yang tahu juga tetangganya lapar, gotnya mampet, banjir hari ini, ya kan? Gitu aja. Bisa ya jawabannya? Bisa dong. Bisa. Hmm. Oke, baik. Wakil rakyat yang tidak terstruktur, Kak. Hmm. Tidak terstruktur, tapi wakil rakyat secara kultur. Oke, mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang Edi. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin membuat mural? Langkah pertama ingin, udah. Ingin. Ingin, udah itu aja. Mm-mm. Ingin beli cat. Ingin beli pilok, bayar pajak tuh pilok. Ingin gambar di tembok. Ingin memberi pesan di ruang publik. Udah itu aja. Nggak ada langkah lain. Mm. Ingin berdialog, itu dia. Karya kita berdialog dengan tuang. Udah, simpel kan? Oke, sesimpel itu ya. Iya, simpel. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan Sama selanjutnya. yang terakhir tuh, Kak. Ya, apa tuh? Kak, terakhir. Mm. Ingin dihapus. Tidak ingin dihapus. Ya, kalau ada dihapus ya nggak apa-apa. Oke, ingin dihapus ya. Berarti muralnya bagus begitu ya. Bagus. Oke, pernah tidak Bang Edi menyesal ketika membuat satu mural? Tidak pernah menyesal, asik-asik aja. Seni itu semua karya adalah pencapaian secara estetika, secara gambar, secara narasi, secara platform. Jadi ya setiap karya yang dibuat adalah karya terbaik. Gitu kan. Oke, tidak ada karya jelek Bang Edi? Ah? Tidak ada Nggak karya ada. jelek? Karena kita pengagum Pak Tino Sidin, semua karya bagus. Mm-mm. Pak Tino Sidin kan bilang bagus. Selalu bagus ya. Padahal cuma garis ya Bang Edi ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bang Edi. Cara mendapatkan desain mural ini berhayal dulu atau mimpi dulu katanya? Ingin gambar udah. Mm-mm. Ingin gambar, kamu olah menjadi sesuatu yang orisinil. Mm-mm. Kalau sudah ingin, kamu olah sesuatu itu dengan sesuatu yang asli, tidak plagiasi. Ya. Kalau sekedar melihat-melihat Instagram, medsos, ya sekali-sekali lihatlah. Tapi jangan meniru. Ya. Mulailah dari garis. Mulailah dari garis kejujuran. Itu aja sih. Mulai dari garis kejujuran. Luar biasa nih ya. Bagus nih quote of the day-nya Bang Edi nih. Mulai dari garis kejujuran. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Bang Edi sejak kapan mulai melukis atau membuat mural? Sejak kelas 1 SMP saya udah mulai gambar-gambar. Dulu Gambar apa sama pertama Bang? tulisannya Ria Irawan, top. Ria Irawan kan tetangga saya tuh almarhum di Grogol. Kelas 1 SMP saya udah gambar-gambar. Guru kesenian saya Ibu Suyatmi. Ibu Suyatmi. Ibu Suyatmi. Ibu Suyatmi, ya kan. Itu guru saya terbaik. Kalau waktu SD guru kesenian saya Pak Hadi Suhartoto. Ya. Bagaimana menulis indah di kertas. Kemudian saya menulis indah di tembok. Ya. Kemudian mencoret-coret rumah yang orang tua kita bilang, ngapain sih coret-coret? Itu kan zaman dulu ya. Ngapain? Kayak gitu, Kak. Itu setiap anak yang lahir adalah maestro, Kak. Ya. Kalau menurut Picasso ya, gitu. Picasso bilang setiap anak yang lahir adalah maestro. Kalau Islam, kullu mauludin yuladu alal fitro. Setiap anak yang lahir adalah suci, fitrah. Benar dia. Oke, baik. Oke,
kita ke pertanyaan selanjutnya Bang Edi. Karya masterpiece Bang Edi berupa apa? Ya berupa karya visual, lagu ada, dulu saya lagu Wah, ada, mantap. Boleh album. dinyanyikan sedikit Bang Edi? Hah? Boleh dinyanyikan sedikit? Nyanyikan. Segala lambang-lambang yang kita kibarkan, segala warna-warna yang kita hebatkan, segala perbedaan di antara kita bukan satu alasan untuk tidak saling menyayang, bukan satu alasan untuk tidak saling mencinta. Aku percaya masih ada hati, aku percaya masih ada cinta, aku percaya ada tali kasih Indonesia Raya. Wes, Indonesia mantap. Raya. Ini Ada suaranya? yang hip hop ada Kak. Oh, ada Hip hop juga. juga ada. Wes, mantap. Pulang dari Serang, Ya. bicara tentang kebudayaan, di benak melayang, nafsu menjulang. Sampai di Tangerang, ada buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Situasi esok hari menuntun kita untuk menepi sunyi-sunyi tanpa jati diri. Organisme calling, 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 Siap. calling, calling. Oke, mantap banget Bang Edi. Ternyata bukan sebagai seniman, pelukis, tapi juga hip hoppers ya Bang Edi ya. Iya. Luar biasa. Baik-baik, luar biasa. Oke. Bang Edi, kita ke pertanyaan selanjutnya deh. Kalau dulu Iwan Fals ini punya judul lagu tentang judulnya katanya coretan dinding. Kira-kira kalau misalnya kita mau bikin lagu, judulnya yang cocok hari ini apa ya katanya gitu? Moral itu cinta. Moral itu cinta yang tak bisa dihapus. Ia bersemayam di dalam dada. Sejak Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Al-Ghazali, Rumi, semua memoralkan cinta di dada. Mural cinta, kekuasaan adalah titipan. Mural cinta, birokrasi jangan kaya terasi. Mural cinta, kanal-kanal seni dibuka lagi. Mural cinta, teret 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 teret. Ini ada melodinya ya, teret-teret-teret ya Bang Edi ya. Ada deh. Melodi alami. Oke, kita ke pertanyaan Moral itu selanjutnya. cinta Kak. Ini barusan bikin ya Bang Edi ya? Ini spontan aja. Spontan aja Biasanya ya? anak saya ngerekam. Spontan Biasanya aja. anak-anak Uhuy saya nggak, Bang yang Edi? dengerin ngerekam. Hah? Uhuy nggak? Kan Kenapa? tadi spontan ya? Spontan uhuy nggak? Uhuy lah. Spontan disco. Oke, oke. Oke, Bang Edi, ada pertanyaan. Air seni bisa dikatakan seni juga nggak Bang Edi? Air seni dibalas dengan susu sapi. Air seni dibalas dengan air tuba. Seni itu Seni. kumpulin aja air senimu di rumah. Oh, ini air seni tahun sekian. Jadi arsip ya. Oh, ini air seni saya waktu usia sekian tahun. Ya, di botol-botol simpan, itu jadi arsip, masukkan itu ke museum, itu seni itu. Ya. Kemudian dikurasi platformnya apa, gagasannya apa, jadi seni. Jadi seni ya? Oke, baik. Bisa jadi seni. Oke. Gagasan apa, gagasan, platform, sama display, udah gitu.
Oke, baik. Bang Edi, kita kembali ke soal mural. Ada Jokowi 404 not found yang kata media ini dihapus. Tanggapan Bang Edi? Ya nggak apa-apa, dihapus. Keren, berarti bagus gambarnya. Udah gitu aja. Iya kan? Orang presidennya juga nggak masalah kok. Iya, katanya seni itu, iya kan? Nggak ada delik pidana. Mungkin bisa jadi yang gambar juga bukan menggambar presiden, tapi hanya gambar 404. Kan banyak orang-orang yang mirip. Dengan siapapun, Kadea dimiripin sama orang, ya kan? Mukanya seperti Hetty Koes Endang tuh. Mukanya seperti Dian Sastro tuh, kayak gitu, ya kan? Simpel aja kah hidup mah? Semakin dihapus semakin asik, ya kan? Semakin dihapus semakin bagus ya. Semakin asik. Semakin asik semakin bagus. Artinya boleh tidak sih Bang Edi dikatakan bahwa ini justru yang membesar-besarkan hanya pihak media saja. Sementara senimannya simpel-simpel saja senimannya, pemerintahnya juga ya santai-santai saja juga begitu, TNI, Polri juga santai-santai saja. Kakak tahu Al-Quran, Injil kan, kitab-kitab agama manapun dia selalu memberi kabar gembira. Basar, memberi kabar gembira, bukan kabar ancaman, bukan kabar larangan. Ya. Jadi hari ini siapapun negara, saya sendiri harus memberi kabar gembira kepada anak-anak saya, adik-adik saya, istri saya, gitu loh. Negara juga begitu, harus memberi kabar gembira, kabar kebahagiaan kepada siapapun. Itu kuncinya, passwordnya. Berilah kabar gembira kepada siapapun. Kalau hari ini adalah hari bahagia. Oke. Terima kasih banyak Bang Edi Bonetsky sudah bergabung di Sultan TV bicara soal viral aksi seni mural yang viral dan juga kritik sosial begitu. Dan tadi juga sudah sempat kita dengarkan dan bisa kita tarik kesimpulan dari Bang Edi bahwa ternyata tidak ada sesuatu hal yang dipermasalahkan karena senimannya juga santai-santai saja, pemerintahnya juga santai-santai saja dan juga sudah menganggap bahwa ini sebagai karya seni begitu. Terakhir Bang Edi, apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dan juga para seniman mural? Silakan. Pemerintah harus memberi kabar gembira seperti kitab suci. Memberi kabar gembira kepada semua makhluk yang seksi bahwa kanal-kanal kreatif harus segera dibuka. Ruang-ruang kreatif jangan ditutup. Walaupun pandemi, gunakan secara akal budi, pikiran, tindakan dengan teknologi apapun itu. Kepada teman-teman muralis, pelaku grafiti, tetap sabar dalam kesabaran revolusioner. Itulah proses menempa tubuh, proses menempa akal sehat, pikiran, dan tindakan. Insya Allah jalan terbuka. Amin. Kuncinya itu. Dan kepada lembaga-lembaga kesenian jangan pernah tidur. Jadikan pandemi sebagai jalan yang tidak terbatas untuk membuka jalan-jalan baru yang lebih baru. Insya Allah Indonesia bahagia. Amin. Banten bahagia, Serang bahagia, Tangerang bahagia, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Edi Bonetsky, seniman, pelukis, hip hoppers yang pagi hari ini sudah bergabung bersama Sultan TV. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk seluruh para seniman yang ada di kota Tangerang, muralis dan juga para grafiti begitu ya Bang Edi ya. Mudah-mudahan semakin dihapus justru malah semakin semangat untuk membuat karya kembali begitu ya Bang Edi ya. Ya, terima kasih. Semakin dihapus air matanya semakin senang. Semakin senang, baik. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Tentunya dengan tema-tema bahasan lainnya. Sekali lagi terima kasih Bang Edi Bonetsky. Sehat-sehat selalu dan juga selamat beraktivitas kembali. Ya, dan pemirsa. Terima kasih Sultan TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Edi. Sehat, bahagia, barokallah ya. Ya,
Ya pemirsa, terima Betul. kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan kembali lagi. Jangan lupa untuk memfollow seluruh media sosial kita, baik media sosial Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di sultantv.co, dan juga fanpage YouTube maksud kami ya, sultantv.co dan juga Sultan TV Live. Akhir kata saya Dea Lintang Mungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.